Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Novalinda Firdaus, NPM 2131-109, SI 21C, dan rekan saya bernama Ferry Aldi Wijaya dengan NPM 21311067. Dan saya Ervin Danuarta Danuarta dengan NPM NPM 213111069. 213111069. Oke, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan proses bisnis yang akan kami rancang pada database. Di sini kita baca dulu. Restoran Sukamaju memiliki banyak pelanggan. Setiap pelanggan dilayani oleh seorang karyawan restoran, dan karyawan dapat melayani lebih dari satu pelanggan. Pelanggan restoran bebas memilih makanan yang terdapat di beberapa menu makanan. Setelah pelanggan memesan makanan, lalu karyawan memberikan bil pembayaran sesuai dengan yang dipesan pelanggan. Setelah ini kita buka di data modelernya. Oke, di sini ada karyawan restoran, pelanggan restoran, jenis makanan, bil pembayaran, dan menu restoran. Di sini kita baca susunannya. Setiap karyawan pasti saja melayani satu atau lebih pelanggan, dan setiap pelanggan pasti dilayani oleh karyawan. Setiap pelanggan mungkin saja memilih satu atau lebih banyak makanan, dan setiap makanan pasti dipesan oleh pelanggan. Dan seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Ferry. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Noval. Di sini entiti pelanggan dan entiti menu restoran ialah entiti many to many, sehingga memunculkan entiti baru, yaitu jenis makanan. Nah, cara membacanya dari pelanggan, mungkin saja memesan satu atau lebih jenis makanan, sedangkan jenis makanan pasti saja dipilih oleh atau dipesan oleh pelanggan. Baiklah, seperti itu pembacaannya. Baiklah, kita akan kembali ke database atau MySQL yuk. Oke, di sini MySQL yuk kita sudah membuat database, yaitu database restoran. Baik, script yang pertama ialah create database restoran. Create database ialah script yang berfungsi untuk membuat database. Dan script yang kedua use restoran ialah script untuk memunculkan database pada MySQL yuk. Lalu di sini setelah itu create table karyawan. Create table ialah berfungsi untuk menginputkan table pada database restoran. Nah, setelah itu ID karyawan. Kita menggunakan char dan juga 5 karakter. Kenapa dia menggunakan primary key? Karena dia adalah ID dari karyawan. ID karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan ialah atribut-atribut yang terdapat pada karyawan restoran. Nah, setelah itu create table pelanggan restoran. Atribut-atributnya ialah ID restoran, nama pelanggan, dan ID karyawan. Nah, sama seperti tadi, create table ialah script untuk membuat table pelanggan restoran. Dan ID pelanggan ialah primary atau atribut yang harus diisi, wajib. Nah, pada table pelanggan karyawan terdapat ID karyawan, yaitu foreign key. Foreign key ini berfungsi untuk menghubungkan relasi dari tabel pelanggan restoran ke
ke karyawan restoran. Lalu setelah itu kita masuk ke create database, create table bill pembayaran. Sama seperti tadi, hanya ada yang beda yaitu pada tanggal pembelian. Kenapa kita menggunakan date? Dikarenakan kita menginputkan waktu. Jadi kita harus menggunakan date. Baiklah, setelahnya create table menu restoran. Tidak lain seperti yang tadi, ID menu yaitu primary key yang wajib diisi atau atribut yang harus diisi. Yang kedua burger, pizza, kepiting, lobster, dan ramen. Kenapa kita menggunakan varchar? Karena menu-menu tersebut memiliki nama-nama yang berbeda, memiliki jumlah huruf yang berbeda. Dan ID bill ialah foreign key dari bill pembayaran restoran yang berfungsi untuk menghubungkan relasi tersebut. Baiklah, yang terakhir ialah create table jenis makanan. Kita menggunakan junk food, seafood, fast food, dan ID pelanggan, ID menu ialah ID atau atribut yang terdapat pada tabel pelanggan restoran dan juga menu restoran. Jadi setelah itu pasti relasinya akan terhubung atau menyambung. Baiklah, mungkin itu yang saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ervin Danuarta. Kepada Ervin, saya persilakan. Baik, terima kasih Ferry sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan skrip data yang sudah dijelaskan oleh Ferry. Sekarang kita masuk ke menu insert into. Di sini insert into adalah untuk memasukkan data-data dari create table. Insert contohnya di sini ada insert into karyawan restoran, yang artinya kita lihat di atas karyawan restoran. Di sini ada satu ID karyawan, dua nama karyawan, alamat karyawan. 001 ini adalah ID-nya. Dan Bu Medi Ali ini adalah nama karyawannya, serta Lampung Selatan adalah alamat dari karyawan tersebut. Lanjut, kita ke insert into pelanggan restoran. Sama halnya insert into karyawan restoran. Di sini sudah tersedia A101, Dani 001. Kita lihat kembali. Di pelanggan, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan ID karyawan. A101 ini adalah ID karyawan. A101 ini adalah ID pelanggan restoran. Dani adalah pelanggan tersebut, serta 001 adalah karyawan yang melayani pelanggan yang bernama Dani. Lanjut ke insert into bill pembayaran restoran. Di sini ada keterangan Z01 kepiting saus 2022 tanggal 3 atas nama Irul 01. Kita lihat langsung ke bill pembayaran restoran pada data yang sebelumnya. Di sini ada ID bill, menu, tanggal pembelian, nama kasir, dan nomor meja. Kita lihat kembali. Ini adalah ID menu, dan ini menu yang dibeli oleh pelanggan. Ini hari atau tanggal waktu ketika pelanggan itu membeli makanan di restoran dengan atas nama Irul. Dan ini maaf, cek lagi nomor mejanya. Di sini ada tertera ID nomor mejanya. Lanjut kita di sini insert into menu restoran. Di sini ada M 01, burger big, pizza keju, kepiting saus, lobster manis, ramen pedas, Z01. Di sini kita memasukkan data menu restoran. Kita lihat menu restoran, ada ID, burger, pizza, kepiting, lobster, ramen, dan ID bill yang sudah dijelaskan oleh Ferry sebelumnya.
Di sini sudah tertera M01 ini adalah ID menu makanan. Burger Big ini adalah menu yang disediakan di restoran. Pizza keju, kepiting saus, lobster manis, ramen pedas, Z01. Z01 ini adalah ID bill-nya. Kita lanjut ke insert into jenis makanan. Jenis makanan di sini ada burger, kepiting, ramen, A101, M01. Kita lihat ke jenis makanan. Junk food, seafood, fast food, ID pelanggan, menu. Sudah tertera di sini. Burger adalah junk food, kepiting, lobster itu adalah seafood, ramen adalah fast food. Nah, di sini sudah ada ID-nya. Kita lanjut masuk ke menu select. Select ada melaha, memasukkan data yang dipilih. Di sini ada keterangan select bintang from tabel bill pembayaran restoran. Kita coba klik satu. Kita running. Nah, di sini sudah tertera tabel dari bill pembayaran restoran tersebut. Atas nama Irul, nomor meja, tanggal pembelian, kepiting saus. Lanjut ke menu select, jenis makanan sama halnya yang pertama. Coba kita running. Nah, di sini sudah tertera jenis makanannya. Seafood, yaitu kepiting, lobster. Nah, ini adalah seafood. Kalau fast food ini adalah ramen. Dan junk food adalah burger, pizza. Lanjut ke menu select from tabel karyawan restoran. Kita running. Nah, di sini sudah tertera kita memanggil tabel karyawan dengan ID-nya, dengan nama dan alamatnya. Di menu select itu memanggil tabel yang kita inginkan. Lanjut ke select from menu restoran. Kita running. Di sini menu restoran sudah tertera. Ada ID menu, burger, pizza, kepiting saus, lobster, ramen, dan ID bill-nya. Ada burger big, burger medium, small, dan mini, dan begitu seterusnya. Lanjut ke select from pelanggan restoran. Kita running. Di sini sudah tertera nama-nama pelanggannya beserta ID karyawan dan ID pelanggannya. Lanjut kita ke menu join. Join adalah menyatukan beberapa atribut menjadi satu tabel. Berikut di sini sudah menu restoran, ID menu, jenis makanan, seafood, jenis makanan dan ID menu, bill pembayaran, dan seterusnya. Coba kita running menu join ini. Maaf, script join ini. Kita running. Nah, di sini sudah tertera penggabungan dari beberapa atribut yang menjadi tabel. Di sini pizza keju, seafood. Di sini pizza ini sebagai menu restoran. Seafood ini jenis makanan. Ada ID menunya, ada ID bill, serta tanggal pembelian. Sudah tertera. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat bisa kami sampaikan. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.